Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Tamrin Simatupang MSI selaku penguji, Bapak Fisika Prasetyo Putra STMT selaku coach, dan Bapak Akbar Pranata Brian SSTP MSI selaku mentor yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Penyusunan Jadwal Kegiatan Pimpinan melalui Pembuatan Standar Operasional Prosedur Penyusunan agenda pimpinan pada subbagian tata usaha pimpinan dan staf ahli Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Sebelum memulai seminar laporan aktualisasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Angela Marita Putri STRIP sebagai staf yang bertugas di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Berikut profil instansi saya. Sekretariat Daerah Provinsi Riau merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah provinsi yang dipimpin oleh sekretaris daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Dalam pelaksanaan tugasnya, sekretaris daerah dibantu oleh 3 orang asisten yang membawahi 8 biro, yang mana setiap asisten sekretaris daerah memiliki ruang lingkup tugasnya masing-masing. Dan untuk unit kerja saya yaitu Biro Umum yang merupakan bagian dari asisten 3 bidang administrasi umum. Visi dari Biro Umum adalah terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang baik, good governance, dan masyarakat yang profesional, efektif, dan akuntabel yang didukung dengan teknologi, dengan 3 buah misi yang ditetapkan untuk mencapai visi tersebut. Adapun latar belakang penyusunan rancangan aktualisasi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ialah melalui peningkatan pelayanan. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Untuk itu, dalam kedudukan dan fungsinya, Sekretariat Daerah Provinsi Riau, khususnya pada subbagian tata usaha pimpinan dan staf ahli, memiliki tupoksi, yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan di bidang tata usaha. Namun, dalam pelaksanaan tupoksi tersebut, masih ditemukan beberapa kendala seperti terjadinya tumpang tindih kegiatan yang menyebabkan bentroknya satu agenda dengan agenda lainnya dikarenakan jadwal pimpinan yang cukup banyak dan padat. Oleh sebab itu, saya membuat sebuah inovasi berupa pembuatan SOP penyusunan agenda pimpinan sebagai standarisasi cara yang dilakukan staf atau pegawai dalam menyusun agenda pimpinan agar memiliki sistem dan proses kualitas secara terstruktur. Setelah beberapa bulan bertugas di subbagian tata usaha pimpinan dan staf ahli Biro Umum, berdasarkan hasil observasi dan analisis tugas sehari-hari sebagai staf, saya telah mengidentifikasikan beberapa isu. Di antaranya isu yang pertama adalah kurangnya disiplin pegawai dalam waktu kerja. Sikap kurangnya disiplin pegawai ini mengacu pada personal individu masing-masing yang tidak bisa menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan. Hal ini berdampak kepada produktivitas dan kinerja pegawai yang berkurang. Banyak pegawai yang tidak disiplin dalam hal waktu, seperti terlambat masuk kantor, pulang mendahului, bahkan tidak hadir di kantor. Selanjutnya, isu yang kedua yaitu tata kelola penyimpanan arsip di subbagian tata usaha pimpinan dan staf ahli yang belum optimal. Penyimpanan arsip di subbagian tata usaha pimpinan dan staf ahli Biro Umum, seperti bahan rapat dan berkas penting lainnya, masih belum tertata rapi, baik itu penyusunannya maupun penyimpanannya, yang masih dengan cara manual. Hal ini juga berdampak terhadap sulitnya menemukan arsip dengan cepat dan tepat saat diperlukan kembali. Bahkan, banyaknya arsip yang hilang akibat dari penyusunan arsip yang belum optimal. Selanjutnya itu isu yang ketiga, kurangnya pemahaman IT pada pegawai. Banyak pegawai yang mengetahui perkembangan IT, namun mereka belum menguasai penuh penggunaan IT. Apalagi sekarang di bagian tata usaha untuk surat masuk dan keluar sudah mulai didata menggunakan arsip digital. Hal ini juga berdampak terhadap kurangnya pelatihan pegawai dalam IT, menyebabkan berbagai masalah di tempat kerja. Salah satunya adalah pegawai tidak bisa melakukan pekerjaan mereka dengan optimal. Selanjutnya, isu yang keempat yaitu absensi online yang baru hanya bisa diakses melalui Android. Pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau, absen para pegawai sudah menggunakan absensi online, namun hanya bisa diakses melalui Android saja. Sementara sebagian besar pegawai yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Riau, khususnya subbagian tata usaha pimpinan dan staf ahli Biro Umum, banyak yang menggunakan iOS. Hal ini berdampak kepada sebagian besar pegawai tidak dapat melakukan absensi online, dan bahkan sama sekali tidak ada absen selama bekerja.
Juga hal ini tak jarang digunakan sebagai kesempatan untuk masuk kantor lebih lambat ataupun pulang kantor lebih cepat, bahkan tidak masuk kantor. Isu yang kelima yaitu belum adanya SOP penyusunan agenda pimpinan. Penyusunan jadwal pimpinan di Sekretariat Daerah Provinsi Riau masih belum memiliki standar operasional prosedur, sehingga penyusunan jadwal kegiatan pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Riau belum dilakukan secara optimal. Hal ini berdampak terhadap penyusunan agenda pimpinan menjadi tidak terstruktur, sehingga kegiatan satu bentrok dengan kegiatan lainnya, baik itu berupa rapat maupun audiensi. Sering terjadi kelalaian yang dilakukan staf dengan tidak berkoordinasi dengan ajudan pimpinan mengenai kesiapan acara yang akan dihadiri pimpinan. Setelah mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu-isu tersebut, selanjutnya saya melakukan penetapan core issue dengan menggunakan teknik analisis USG, dengan memperhatikan urgensi, seriousness, dan growth, dengan menggunakan skala Likert 1-5. Isu dengan total angka tertinggi menjadi isu prioritas yang harus diselesaikan. Berdasarkan pada tabel tersebut, isu dengan total angka tertinggi yaitu 14, dan menjadi peringkat pertama adalah isu belum adanya SOP penyusunan agenda pimpinan. Setelah menetapkan core issue dengan teknik USG, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi faktor core issue tersebut menggunakan teknik diagram fishbone. Dengan kategori yang pertama yaitu measurement atau pengukuran, yaitu banyaknya agenda yang harus dijadwalkan. Kategori kedua, metode atau proses, yaitu tidak ada dasar dan panduan penyusunan agenda pimpinan. Kategori ketiga, material atau bahan, tidak terstrukturnya agenda kegiatan pimpinan. Dan kategori keempat, yaitu manpower atau sumber daya manusia, yaitu kesulitan staf dalam penyusunan agenda pimpinan. Berdasarkan diagram fishbone, didapatkan bahwa belum ada SOP menjadi faktor penyebab yang paling sering muncul, sehingga untuk penyelesaiannya, gagasan kreatif yang saya ambil itu pembuatan standar operasional prosedur penyusunan agenda pimpinan pada subbagian tata usaha pimpinan dan staf ahli Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Rencana kegiatan aktualisasi saya yang pertama yaitu kegiatan 1, melaksanakan konsultasi kepada mentor terkait pembuatan SOP penyusunan agenda pimpinan. Yang pertama, tahapannya yaitu melaksanakan konsultasi dengan mentor terkait core issue dan rencana pembuatan SOP. Yang kedua yaitu berdiskusi dan konsultasi dengan rekan kerja terkait rencana penyusunan SOP. Kegiatan yang kedua, mengumpulkan dan mengidentifikasi materi tentang SOP penyusunan agenda pimpinan. Dan kegiatan ketiga, penyusun konsep standar operasional prosedur penyusunan agenda pimpinan. Yang kegiatan keempat, mengevaluasi konsep standar operasional prosedur penyusunan agenda pimpinan. Kegiatan kelima, melakukan finalisasi standar operasional prosedur penyusunan agenda pimpinan. Dan kegiatan yang terakhir yaitu menyelesaikan penyusunan laporan hasil aktualisasi berupa dokumen. Hal ini juga dilakukan melalui tahapan kegiatan berkonsultasi dengan mentor dan coach mengenai laporan yang dibuat, lalu menyusun laporan aktualisasi, melanjutkan bab 4, bab 5, selanjutnya lampiran, dan melakukan finalisasi laporan aktualisasi. Berikut matriks rekapitulasi rencana habituasi nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Seluruh jumlah mata pelatihan yang diaktualisasikan per kegiatan, yaitu dengan total 81. Demikian pemaparan rancangan aktualisasi saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.